menampilkan Komeng, Mesti Hanita, Yadi Sembako, dan Cika Wong. Dengan sikapmu, tak sadar tak kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanmu. Cinta ini Gonjang ganjing langit kelap-kelip, helikopter muter-muter, ular melingkar nyangkut di pagar. Selamat malam pemirsa sekalian yang berada di rumah. Ketemu lagi dalam acara Opera Panjaba. Ya. Oh lagi. Ntar dulu Mas ya, ini retak. Perhatian untuk para wayang sekalian. Malam ini kita akan mengetengahkan cerita tentang Roro Jonggrang. Diceritakan terjadi perang batin antara Roro Jonggrang. Ia merasa kesedihan dengan kematian ayahandanya. Ia menangis kesakitan, tak tahan lagi menahan sakitnya, tak tega, tak tega. Sedih. Emang dia orangnya kayak begitu, udah deh. ya tapi kan yang membunuh pacarku sendiri. Melihat kesedihan Roro Jonggrang, Mban pun ikut menangis. Lalu mengambil keset. Mban pun lalu mengambil keset dan mengusap air matanya. Ia mengelap air mata yang berlinang-linang di wajahnya dengan keset tersebut. Nangis beneran ini. Nangis beneran pakai keset. Ya ampun, apa hidup gue kayak begini ya? Mentang-mentang jadi emak, mau menjadi pakai keset, ya Allah. Muncullah Bandung Bondowoso. Bandung masuk. Assalamualaikum. Roro Jonggrang. Ini udah Baca. masuk, udah masuk di rumahnya. Udah masuk di rumahnya. Gimana rumahnya, Bandara? Saya ingin menemui Roro. Mau Saya apa? kangen, sudah lama tidak bertemu. Hah, gimana aku mau kangen? Orang kamu bunuh bapakku. Bapakmu itu bukan saya yang bunuh. Itu Dalang emang nyuruhnya begitu. Yang katanya saya ngebunuh. Muka saya memang ada muka. Ya, tenang ya. Jadi kamu bunuh Dalang. Dalang jadi pembunuhnya. Gimana sih? Jangan gasar nih. Aduh yang nyuruh. Jadi sampein gua. Kita kan jadi mitnah dia. Kan gak enak pacar di Itu kan dosa hukumnya. Benar. Omelin dong Dalang. Ayo, kalau mau mukul silakan. Maaf. Ini memang ceritanya begitu. Nah, guys. Tuh, nah kan iya emang berarti. Berarti bukan saya kan? Bukan saya kan? Yang bikin cerita. Yang bikin cerita itu. Yang bikin cerita memang ceritanya begitu. Nah, Bandung Bondowoso membunuh. Nah, berarti bukan saya, Pan? Nah sekarang kita mengadaptasi dari cerita yang dulu pernah terjadi. Nah, itu kita dia. bawakan. Nah, nggak enaknya saya disangkain pembunuh kan? Jadi orang banyak tahu saya disangkain pembunuh. Padahal saya tidak pembunuh. Jadi itu nggak enak. Kita tuh mitnah orang seujung nama kagak boleh. Nih, paham. Ntar kita yang dosa. Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Dalang. Udah ganti cerita aja yuk, ganti cerita. Mana
ceritanya diganti mengenai anjing grehon aja udah. Ini memang ceritanya begitu. Kalau ceritanya anjing grehon, berarti saya dalangnya situ main dong. Udah dilanjutkan kembali nih ceritanya. Oh iya. Jadi saya gimana nih? Ya pokoknya situ yang bunuh. Ceritanya dia yang bunuh ya? Ya, dengan sinisnya Roro Jonggrang lalu mengusir Bandung Bondowoso. Kau jangan... Bandung Bondowoso. Iya. Karena kamu sudah membunuh bapakku. Sekarang pergi dari sini. Saya tidak bisa diusir karena saya baru bayar uang kontrak. Ini rumah kita. Ben, ini rumah kita. Kagak ada yang dulu, kagak ada nama kontrak-kontrakan. Ente datang ke rumah aneh. Jadi you get out. Udah pergi sekarang. Bagaimana? Mban pun marah, emosi. Dan ia lalu mengangkat sebuah pupet. Kegedean dalam. Buset. Itu kegedean badan kita. Akhirnya Bandung pun pergi dengan bersalto ke udara. Bandung Bondowoso itu sakti. Sakti mas, sakti. Gue bisa nyangkut di lampu. Bagaimanakah akhir cerita kisah cinta dari Bandung Bondowoso? Akankah dia mendapatkan Roro Jonggrang? Kita tunggu kelanjutan ceritanya setelah yang satu ini. Masih tetap di Obraban Jawa. Begini, gak boleh begitu. Harus apa lagi? Harus apa lagi? Kau ngomongnya ini, kau ngomongnya itu. Enggak nyambung lagi, enggak nyambung lagi. Kebab. Terus ngapain? Kebab. Bandung Bondowoso itu ngapa mondar mandir? Bandung Bondowoso terkejut lalu menegur Roro Jonggrang. Hai, Roro. Kenapa kau mondar mandir aja? Saya pikir kamu tukang sekoteng. Enak aja. Oh, itu? Cantik gini bilang tukang sekoteng. Oh, saya pikir itu pikulannya. Bandung pun lalu merayu Roro Jonggrang agar memaafkan kesalahannya. Anak ajarin. Nih, ya Roro Jonggrang. Ikutin. Itu bukan datangnya Ustad. Ya Roro Jonggrang. Ya Roro Jonggrang. Yang sebelahnya ya ampun. Rayu dong, jangan. Ini Mban. Mban. Ah, gokepan. Ban, goceng, gopek, itu cebuan. Ban. Udah, Rayu. Hai Roro Jonggrang. Apa sih Kang Mas? Aku kan lagi sebel sama Kang Mas Bandung Bondowoso. Kok Kang Mas ini Kang Baso? Barangan aja. Orang begini keren dandanan kata Kang Baso. Emang ini pakai bihun apa basonya aja? Jangan pakai saus. Roro Jonggrang. Kau hari ini cantikmu bertambah hari demi hari. Terus dan terus cantikmu bertambah. Sedangkan sebelahnya utangnya yang nambah. Mau kemana Roro? Kita mau jalan-jalan aja ya Mban ya. Kondak, Woi, emang STNK habis sampai mau kondak. Ya, ngerayunya yang merdu, yang sahdu. Itu. Bukan ambil suara begitu, ambil suara Enggak gitu. Itu serius sih. Gini. Enggak sama nih. Sakit banget sih. Saya nggak bisa ngerayu. Ada nggak tahu apa-apa. Ada nggak tahu apa-apa. Bukan anak. Wajah. Kalau anak kentut anak ambil wudhu lagi. Itu bukan anak. Emang gua mau salah. Kamu di sana. Anak, keluar. Oh, orang lagi main ngentut. Bukan anak Pak.
Buka biar mati orang lain, Pak. Gimana bukaan lu? Orang merepak begitu. Enggak, apa sih? Rayu, rayu. Enggak, kentutnya kayak petasan motor. Lupa lagi saya, rembulan. Ya. Hai Roro Jongrang. Iya. Kamu masih kebauan ya? Gini. Aduh, enggak kuat. Saya jadi nggak konsen. Maaf. Yang jadi jin keluar. Contoh itu. Bandung Bondowoso sopan. Nggak kena sembarangan. Yang jin. Pak, sumpah, Pak, bukan saya, Pak. Yang jin, Bukan anak. Bukan. yang jin jangan keluar. Yang jin di sini aja, di sini belum kebagian. Sini. Hai Roro Jongrang. Iya. Lihatlah rembulannya sebelah mana, Pak Dalang? Orang masih siang, baru bulan. Sebelah mana? Bebas. Lihatlah rembulan di sana. Dia tahu isi hatiku. Mungkin tidak hanya isi hati rembulan tahu. Mungkin juga dia tahu isi bensin. Di dompet yang nggak ada. Iya Roro Jongrang. Mengertilah tentang aku Roro Jongrang. Sana tolong ngentut lagi. Sana. Ini gue lagi mikir nih saya. Enggak jauh sih. Kakang Bandung. Aku itu sebetulnya tuh cinta sama Kakang. Tapi Apalagi? aku benci karena kamu sudah membunuh bapakku. Kagak sengaja Roro. Masa ngebunuh kagak sengaja? Bisa. Masa orang bunuh nggak sengaja ketahuan meninggal ditusuk. Ya saya megang pisau dia mundur. Mungkinnya Roro Jongrang pun menyetujui untuk menikah lagi. Hatinya retak. Menikah dengan Bandung Bondowoso. Lalu Roro Jongrang pun mengajukan syaratnya. Syaratnya adalah sebagai berikut. Silakan Roro Jongrang ngomong. Daripada gua ngomong tadi salahin. Kalau cerita zaman dulu, Roro Jongrang itu memberikan syarat untuk membuat candi kepada Bandung Bondowoso. Wah, lo ngila lo. Kalau ada tani lo. Pak Dalang. Saya baru tahu dia orang gayut. Bandung Bondowoso. Ini membantu kalau emosi terlalu berlebihan, ini suaranya bisa berubah begini. Nggak bisa kayak begitu, Dalang. Lu ngila, lu dikasih tani. Lu makan apaan lu ya? Makan ini. Dong biar sabar, ayo tenangin dong, tenangin. Biar suaranya rubah lagi. Nih nama nanying emang ngitek semua mengitek. Jadi udah tahu. berapa candinya? Lalu Roro Jongrang pun minta dibuatkan oleh Bandung Bondowoso. Bondowoso. Ya nyawah. Minta dibuatkan arca sebanyak patungnya candi. Patung, candi, arca, semuanya yang terbuat dari batu. Atu aja dong, atu aja. Mau candi-candi, mau arca-arca. Pahit. Jangan lemes dong. Minta dibuatkan candi berjumlah 1000, tidak boleh lebih, tidak boleh genap, tidak boleh kurang. Dalam waktu 1 malam. Silakan. Ngomong. Ya udah ya Kang Mas. Saya minta dibikinin lagi. Satu. Pak Dalang, mau nggak nyanyi nih? Kang Mas. Nyanyi 1000. Oke. 1000. 1000 Gimana? candi dalam 1 malam. Oh ya, 1000 gimana? 1000 sanggup? Bisa? Kawal Sanggup? bos, gope. Kawan. Itu deh. 1000. Beraninya berapa? 7,5 dah. Mau ambil banyak emang? Enggak apa-apa. Ini dia minta 1000, kenapa lo tawar? Gue cuma nanya, sanggup enggak? Pangeran jangan banyak-banyak. Jin lagi buang-buang air. Tenang. Sanggup enggak? Saya punya obatnya. Pucuk daun jambu. Bagaimana? Gue nanya lo. Gue lupa, gue nanya Jin, kenapa nanya Mekodorai? Pangeran Bondowoso, Ya. jangankan 1000. 1 aja, anak nggak sanggup.
bikin malu. Lu kan jin. Sanggup. Sementara itu, Bandung pun menyanggupi dan kita lihat langit pun semakin gelap. Saya sanggup. Bertanda akan datangnya malam. Ceng, lampunya gelap, lampu. Mati. Ceng, malam ini, malam. Nah, berarti harus sudah mau malam. Sebelum pagi sudah harus jadi 1000 candinya. Sebelum matahari terbit ya Dalang ya. Man makin gak kelihatan. Saya sanggup. Oke. Sebelum matahari terbit harus sudah jadi tuh 1000. 1000 candi. Anak, Jangan sanggup. kurang, jangan lebih. Kalau kagak ada, no, tidak jadi menikah, oke? Oke. Let's go home. Jonggrang dan juga Bandung Bondowoso. Kita akan mengetahui ceritanya ya. Apakah Bandung Bondowoso diterima tidak oleh Roro Jonggrang? Ya, diterima tidak? Belum tahu. Makanya supaya kita mengetahui diterima atau tidaknya, kita lihat setelah yang satu ini. Saya mau nyanyi dulu ya. Masih tetap di Opera One Java. Rasaku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk Kemama tetap. Mau laporan? Enggak. Sekarang lu lihat tuh. Tolong dong. Sono. Ini, tuh di situ tuh. No. Itu jadi gua yang di sini. Ini tempat gua. Ini. Pak Dalang. Bentar. Dalang. Tempat tabur rokok sebelah sana. Bukan masalah tolong, ini kayaknya pekerjaannya bakal selesai nih. Paginya masih panjang, ini kurang 1 kalau nggak salah nih. Itu gimana? Jadi Pak Dalang, nih. Tolong deh beresin dulu sama Pak Dalang. Apa? Ini apa? Ini aja deh Pak Maksudnya, Dalang. rapat. Pak Dalang. Enggak gini, Pak Dalang. Bentar. Kalau kurang. Halo, kantor polisi ada penyuapan di sini. Enggak. Kalau kurang, nanti saya masakin semur jengkol sama pete. Itu kebenaran Pak Dalang. Jadi sebenarnya kamu nggak cinta sama Bandung Bondowoso. Enggak, Mas. Minta saya untuk menggagalkan pembuatan patung ini. Gampang banget itu mah. Udah, pokoknya ini jangan lapor sama KPK ya. Diam aja, kita aja nih. Udah saya beresin lah. Ya. Yuk, kita pulang. Beresin ya Pak Dalang ya. Ya. Lu sini. Bagi dua. Kita lihat Bandung Bondowoso dan para jin sedang membuat candi yang berjumlah 1000. Silakan Bandung. Dia tidur. Ya, jin lo dong yang pules. Gila, Bel. Kerjain lagi. Tidur jangan di sini. Karyawan aja ada istirahatnya, masa anak nggak boleh istirahat sih? Jadi bagaimana? Kamu masih kurang 1. Ini repot, mesti dikerjain 1 lagi. Nanggung. Tiba-tiba saja terdengar ayam kuluyuk. Kuluyuk. Wah, tenang Paduka. Kenapa? Paduka jangan takut. Itu paling suara ayam lagi kawin. Kan? Itu ayam nelor. Wah, Ayam nelor, berarti Bandung tidak Bondowoso apa-apa. nggak percaya nih. Kerja lagi, kerjain. Jangan takut, Bang. supaya Bandung Bondowoso percaya, lu cari anak sekolah. Iya, benar. Suruh bangun aja, suruh mandi, suruh lagi, jaga sekolah. satu. Jangan taman pagi. Aja udah pagi. Cepetan. Tiba-tiba saja berangkatlah anak sekolah. Dek. Liwatnya pelan-pelan. Candi saya pada goyang. Nggak usah. Jangan kencang. Ibu, ini anaknya. Ini anak saya. Saya kira baru pulang beli dispenser. Ini anaknya. Lagi sehat. Nih abang-abang di sini lagi pada ngapain? Abang.
Pangeran Bandung Bondowoso. Ini pangeran di Pangkalan. Sekolah apa nih? Sekolah kelas berapa kamu sayang? Kamu kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kamu nggak bisa ngomong. Jain, ana yang ngajak ngomong. Silakan Jin. Nah, Ade. pas cocok. Jin. Ade. Jin ketemu Jin ngobrol. Pata. Biarin dia mau sekolah. Ya. Ya. Emang ngambil sekolah malam apa gimana? Lah, ini tuh udah pagi, Bang. Pagi. Mengetahui hari sudah pagi, Bandung Bondowoso pun marah kepada Jin. Wah! Kau telah tidak bisa membuat tinggal satu candi lagi. Ayo Cimahi, kalian ayo bersama. Ayo tarik, cepet. Bagaimana saya malu terhadap Roro Jonggrang. Waduh. Maaf, Paduka Pangeran. Memang terbatas tenaga anak. Terbatas. Tidak Lalu bisa. mengambil candi dan membanting ke arah Jin Klewer. Hei. Ya! Biar pakai topi sakit, Bang. Ada lagi. Jin pun tidak mau ketinggalan. Ia lalu mengambil candi dan membanting ke dirinya sendiri. Iya. Tiba-tiba saja Roro Jonggrang datang bersama emban menghampiri. Mana candi? Mana candinya? Roro Jonggrang pun menghitung jumlah candi. Udah selesai, Kang Mas? Kurang atuh. Bisa hitung ya? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 999. Pulang 1. Apa juga? Kurang atuh, kurang ajar ente. Waduh. 999. Sebenarnya nggak kurang atuh, nggak kurang ajar. Emang kurang apa, Pak? Kurangi kecepatan. Kalian Berarti- tahu kan? Kalau misalnya tidak membangun candi sebanyak 1000 dalam satu malam, tandanya kita tidak jadi menikah. Tapi kan kalau kurang atuh, apakah kita tidak bisa kawinnya barang setahun 2 tahunan? Ya nawar, kawin nawar. Ya nggak bisa. Bisa, Pangeran. Nggak bisa. Salam emban. Mbak mau? Masa gua kawin namanya surat rot? Kita juga kagak mau, kita juga maunya mudaan. Tuh kan gua bilang apa? Waduh. Ya. Tua-tua keladi. Temen yang brondong. Brondong. Dia saudara kita brondong. Emang bisa lah ngomong. Brondong. Mbak. Adilah. Mbak, emang Sana ajak kalau ngobrol nama sana, maju ke depan, maju. Apa-apa? Maju, tuh ngobrol. Ini harus kawin. Kalau nggak Jin marah. nggak Ya bisa. nggak bisa dong. Perjanjiannya 1000 candi sebelum matahari terbit. Bisa dong. Nggak Ntar anak nggak bisa. dibayar nih. Tadi udah siang, anak-anak aja udah mulai pergi sekolah. Tadi udah pagi. Berarti kita tuh tambahin semalam lagi. Nggak bisa, harus satu malam aja 1000 candi dalam satu malam. 1000 candi dalam satu Satu malam. Bagaimana kalau satu piring? Roro Jonggrang pun mengutuk Bandung Bondowoso menjadi arca atau candi. Bandung Bondowoso, karena kamu tidak bisa mengabulkan permintaanku, maka aku akan mengutukmu menjadi candi. Dia berhasil jadi candi, dan candinya lengkap sekarang. Untuk mengakhiri cerita, Roro Jonggrang akhirnya tertarik dengan seorang jin. Ya. Dan Roro Jonggrang pun menikah dengan sang jin. Main dalam. Gua nggak main lah. Kita jadi sama dia. Lu gimana sih? Ya tapi nggak begitu. Umpamanya dia nggak mau kawin sama gue, udah kemana? Dia kawin sama ini. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya pulau Jawa. Dalangnya bingung, wayangnya bingung, yang penting pemirsa bisa ketawa. Ku tak mau batinku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja. Ku
Bagaimana penampilan teman-teman kita tadi? Bagus tidak mereka? Bagus ya, subhanallah. Makanya jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada yang lebih lucu-lucu lagi ya. Makanya tetap di Opera Panjava. Ya silakan yang mau lewat. Wanita bukan dirimu saja. Bumi goncang ganjing langit kelap-kelap. Selamat malam para pemirsa yang ada di rumah. Kami adalah kumpulan wayang yang Kali ini kami akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Ada Apakah Dengan Cintanya Siti Persebaya. Siti Nurbaya. Ya. Bahasa gaulnya Siti Nurbai. Siti Nurbaya dalam cerita sedang berkasih-kasihan dengan Samsul Bahri. Mulai nih. Andai aku mobil, udah aspalnya. Jangan megang-megang dah. Enggak, lu cakep bego ya. Ada juga mobil jadi setir. Nih jadi aspal, ya gepeng gue. Udah. Lalu Samsul Bahri pun hatinya menjadi bangga. Ia berdiri dan langsung memeluk tong sampah. Nih, nggak bisa. Di mana-mana ceweknya dipeluk. Ya kan kata dalang bagaimana itu? Udah, tong sampah aja nggak Masa apa-apa. tong sampah? Dengan perlahan-lahan Samsul Bahri mengangkat tong sampah itu. Dan menciumnya dengan mesra. Siti Nurbaya pun terharu melihat betapa pengorbanan Samsul Bahri. Lalu ia berdiri dan langsung mencium tangannya sendiri. Dalang, lu ngajakin ribut ya? Tangan dong. Di tangannya sendiri lah, kagak boleh ntar kena KPI lu kalau ciuman lu. Dengan rasa kecewa, Samsul Bahri pun mendekati tong sampah lagi. Kapan deket sama dia? Ya udah, gua kasih kesempatan pacaran lagi. Ya udah, duduk lagi nih. Ya. Ya udah deh. Duduk udah. Sayang, tangan kamu. Kenapa? Kok kasar sih perempuan? Orang jelasin baru mani-pedi. Gimana sih? Udah, jangan megang-megang. Udah. Aku kalau lihat udah pakai baju begini, aduh. Rasanya gimana gitu lihatnya udah. Gila, nggak sanggup. Siti Nurbaya pun menceritakan tentang ketidaksetujuan ayahnya terhadap percintaan dengan Samsul Bahri. Udah, Uni dilarang kita pacaran, udah. Dengan perkataan itu Samsul Bahri pun menjadi bingung, gugup, gelisah, Gugup. pucat, dan dia pun berguling-guling saking bingungnya. Ayo, ikutin kata dalang. Guling-guling, ayo. Samsul Bahri saking bingungnya berguling-guling dan salto di udara 3 kali. Di udara 3 kali punah. Nih, pacaran kagak mati nih. Lu apa kata dalang? Bingung. Dan ia pun memukul-mukulkan kepalanya. Lalu Samsul Bahri pun menceritakan tentang niatnya pergi untuk menjadi TKI. Ya udah. Bolanya mana nih? Sayang. Sayang. Kardus.
Kakanda. Oh, Kakanda. Kakanda mau pergi jadi TKI. Apa tadi? Mau kemana? Mau kemana? Ke Malaysia. Lah baju gue udah rapi, bule. Dah, sini. Dah. Nih maaf nih, setirannya copot. Sini. Nah, udah. Ayo, silakan. Silakan dalam. Melihat anaknya Siti Nurbaya sedang berdampingan dengan Samsul Bahri, Baginda Sulaiman pun marah. Mukanya merah, matanya melotot. Sedangkan ia tidak mampu berkata-kata sehingga lidahnya menjulur-njulur. Baginda. Marah. Kalau yang nongol-nongol mah itu namanya kadal. Marah. Hei! Kamu enak-enak kok ya. Ngobrol sama anak Waang. Kamu sini. Ini gua ngomelin siapa nih? Kamu pakai ngobrol nodong-odong. Kamu tidak boleh pacaran sama anak saya. Tuh, dengerin. Pokoknya saya marah kalau kamu pacaran sama anak saya. Oh, ndak ada popo. Kamu mendingan pergi. Enak aja. Ini ke tempat saya. Tempat lu mana? Ini. Situ. Ya udah lu di situ aja main. Mendengar omongan dari Baginda Sulaiman, dengan hati pedih, Samsul Bahri pun pergi dengan menjingkak-jingkak. Dan bagaimanakah kisah cinta antara Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya? Makanya jangan kemana-mana, saksikan terus Ofra Van Jawa setelah berikut ini. Wahai bujang cinta, biar membelah indah, teladani kalbuku, jujurlah pada hatiku. Setelah hari pernikahan antara Datuk Maringi dan Siti Nurbaya, udah disiapin pemainnya? Udah, siap. Oke. Dah, pada kawin dah. Ini kan dari Sumatera Barat. Iya. Kenapa ada ondel-ondel? Datanglah Datuk Maringi dengan segenap cintanya terhadap Siti Nurbaya. Datuk, kok ngebesan man bawa roti doang? Ya, kan utang situ masih banyak. Ini mah cukup kali. Coba samain nama Yuk. keyboardnya. Lah itu bukan kita. Terima kasih. Silakan, Datuk. Oh Nunggu di iya, sini. sebentar. Ya. Nyangkut apa gimana nih? Silakan duduk. Ya, duduk sini. Ini gudegnya pedes apa enggak? Lalu dengan Ada. lalu proses ijab kabul pun dilakukan. Cari penghulunya tuh. Penghulu. Penghulunya belum ada itu. Mana tadi penghulu? Peko lah, penghulu peko. Ayo. Ini mukanya tegak amat. Silakan dari dulu. Ya. Saya jadi saksi ya. Duduk. Ini penggorengannya. Butain aja. Dan ijab kabul pun dilaksanakan. Ini ngapain di sini? Kalau kawin kagak ada saksi nggak sah loh. Banyak itu penonton aja banyak. 1, 2. Silakan. Ini kalau orang kawin kayak ginian nih. Oh iya. Baginda Oh, iya. ini dong. Nggak usah. Sakra, kan itu sakra. Sakra. Gimana sih ah?
biar cepet matang tutup. Baiklah, saya akan mulai saja ya. Hah? Ininya. Tadi katanya nggak usah. Ih, yang bener dong, Sakral. bagian dong. Ini kan pernikahannya. Ya. Uni Siti Nurbayo. Uni Sopiet. Saya mulai aja. Apaan lu main mulai aja? Assalamualaikum kayak apa gimana? Tiba-tiba datanglah Samsul Bahri. Melihat ada acara pesta pernikahan, Samsul Bahri pun langsung nyanyi. Organ tunggal. Nih, nyanyinya gimana? Lagu Kuda Lumping cuma digabungin sama Tenda Biru. Itu tenda biru, tenda biru, tenda biru, loncat-loncat. Itu tenda biru, tenda biru, tenda biru, loncat-loncat. Nah. Nah. Katanya nyanyi doang. Yang bener dong, jadi orang. Baginda, Hah? nih nggak bisa. Ini nggak bisa gimana? Dia bisa berdua. Maksudnya nih nggak bisa. Maksudnya saya sedang pacaran, dia yang kawin. Ya bagus. Ntar dia ngurus anaknya. Oh, pokoknya saya nggak Terlena. Berapa kata nih? Berapa kata nih? terlalu. Terminal. Terjun. Nyerah. Teteng. Lu Lu aja yang mau ngomong maksudnya hari. Aku lagi semua. Kenapa nih? Saya nggak terima. Terima. Kalau dia sampai nikah. Oke, kalau begitu Samsul tetap akan, mumpung ada penghulu, dinikahkan juga. Asik. Pak penghulu mungkin bisa geser ke sebelah sini. Tenang. Bagindo. Mbak, kamu tetap. Gimana? Ini buat Samsul ini. Sama Sul, tenang aja Sul. Masa ya kagak bisa? Oh, kan? Ini bangsa diem aja lah, apa-apain nih Sulnya orang ini. Kenapa? Kau pulang cepat-cepat ya? Singkok. Singkok tuh yang buat digoreng. Samsul, Siti terpaksa menikah dengan siapa nih? Maaf sebentar, ibunya mau buang air dulu. Kok kantor ibunya begitu tangannya? Ibu mau buat dulu begitu, di sini dong tangannya. Oh, di bawah ya, biar pas ya. Samsul, Siti terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi. Samsul, maafkan Siti. Siti hendak bayar utang Bagindo pada Datuk Maringgi. Paham, gimana? Oh, enggak bisa. Antena radionya nggak pas. Gimana yang benar? Enggak. Rapi ya. Ayo. Maafkan Siti, Samsul. Siti memang tidak mencintai Samsul sebenarnya. Siti tuh dinaksir sama Bagindo. Sama Datuk Maringgi. Kalau caranya begini, Samsul. Pokoknya Gendong lagi saya.
Samsul Bahri menendang Baginda Sulaiman. Ayo saya sini. Baginda Sulaiman pun pasrah. Aneh-aneh masa dianiaya pasrah. Masa pasrah? Iya bantal pasrah. Ini orang Baginda Sleman dekat Bantul. Ini nama jadi wayang. Wayang ini. Samsul Bahri meninggalkan ruangan. Menurut kabar yang diterima sekarang ini, pernikahan antara Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi langgeng hingga nanti. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam acara Obra Panjama.